Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kindra Megumi dari RPL 11 bakal ngerjain tugas kuis 2 untuk semester 1 di tahun 2025-2026. Nah, jadi soal kuis 2 ini ada bagian A dengan bagian B. Ini saya tulis ya Pak, real, asli. Nah, jadi saya bacain dan saya jelasin kenapa sih saya jawab itu. Nah, soal pertama, berikut yang bukan termasuk pemrograman SQL adalah yang bukan ya. Yang bukan itu menurut saya jawabannya D. Kenapa D? Karena yang termasuk itu adalah TCL, DML, DPL, dan DCL. Itu tuh penjelasannya itu setelah saya cari dengan Rachel ada di halaman 48 sampai 49. Nah, terus soal yang kedua, ketika membuat identification terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi. Salah satunya syarat ketika memberi nama identifier di basis data itu adalah kayak memulai nama identifikernya dengan angka. Kenapa dengan angka? Karena jujur ini saya tanya Rachel dan saya tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan identification, tapi pas saya tanya itu karena ini soalnya bermaksud negatif, jadi yang bukan gitu loh Pak. Nah, terus soal ketiga, tipe data yang paling sesuai untuk menyimpan nomor induk kependudukan yaitu NIC adalah tipe data varchar. Kenapa varchar? Karena NIC itu bisa dimulai dengan angka 0, tapi panjangnya tuh tetap sama. Jadi kayak lebih baik varchar karena itu tuh lebih fleksibel. Nah, itu tuh sekitar halaman 45 sampai 44 penjelasan tentang varchar. Nah, soal nomor 4, sistem not null digunakan untuk mengatur konsisten pemerintah yang dihasilkan yaitu datanya nggak boleh kosong, kan not null, karena condition ini memastikan kolomnya itu tidak boleh bernilai nol atau kosong kayak gitu Pak. Terus soal nomor 4, penerapan anomian consistent paling tidak cocok digunakan pada nama kolom berikut, yaitu kan ada pos, ada gaji. Yang tidak cocok itu pos. Kenapa pos? Karena kode pos itu banyak jenis, jadi nggak punya aturan yang strict atau kayak tetap gitu Pak. Jadi itu bisa fleksibel gitu. Nah, soal nomor 6, terdapat beberapa perintah yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada database. Salah satu perintah yang untuk mengubah tabel adalah alter table. Ini kita udah belajar. Kenapa alter table? Karena alter table itu untuk kayak menghapus, mengubah atau mengubah struktur pada tabel-tabel berikut, tabel-tabel yang kita bikin gitu. Perintah yang biasanya diikuti oleh syntax S pada akhir statement adalah, jawabannya saya jawab B. Kenapa B? Create review, karena syntax S itu digunakan untuk membuat alias menampilkan tabel virtualnya gitu. Terus yang ke-8, ada perintah yang bukan termasuk DCL adalah itu tuh commit ya. Itulah. Karena commit itu singkatan dari translation control language. Nah, ini tuh soal nomor 8 ada hubungannya sama soal esai nomor 1 yang bakal kita jawab. Jadi TCL ini adalah translation control language, itu kayak mengelola transaksi yang bakal kita buat gitu. Tipe privilege yang tidak umum diberikan kepada pengguna untuk sebuah tabel adalah, kan kalau misalnya silent, delete, insert itu kan sama update tuh kan udah biasa. Kalau silent tuh, kalau delete tuh menghapus, kalau insert tuh mengganti, kalau update tuh mengganti gitu lah. Nah, yang jarang kita temuin itu ada drop table.
drop table itu artinya menghapus tabel. Jadi kayak kita udah bikin banyak-banyak tuh betul-betul dihapus semuanya gitu dari awal. Jadi yang jarang diberikan kepada pengguna tuh dia. Terus yang terakhir, di tabel penjualan terdapat kolom tanggal yang digunakan untuk menyimpan terdapat tanggal penjualan. Itu tuh yang bukan tanggal hari ini adalah cek. Kenapa cek? Karena cek itu tanggal. Jadi itu tulisannya kayak apa ya? Untuk validasi nilai, kayak untuk ngecek, nge-cross check gitu. Nah, soal nomor 10 kan udah terakhir. Terus kita lanjut jawab yang bagian B yang esai. Saya udah tulis. Nampak gak sih? Saya baca ya. Nah, ini nomor 1 tuh yang ada hubungannya sama nomor 8 tadi. Kayak jelaskan masing-masing perbedaan dari kelompok SQL, DNL, DML, DCL, dan TCL. Nah, yang pertama tuh ada DL atau Data Definition Language. Itu tuh mendeskripsikan suatu basis data. Terus yang kedua ada DDL, yaitu DML, Data Manipulator Language. Itu tuh memanipulasi data kayak menambah, mengurang, membagi gitu. Terus ada DCL, itu Data Control Language. Itu tuh hak asas untuk menggunakan data. Jadi itu kayak kita masuk email tapi kita ada aksesnya gitu, kayak passwordnya gitu. Terus yang terakhir ada TCL, itu Transition Control Language, yang kayak soal nomor 8. Itu tuh dia kayak untuk mengelola transaksi kayak commit, rollback, kayak semacam itu ya Pak. Terus soal nomor 2, jelaskan perbedaan tipe varchar dan char serta penggunaannya masing-masing. Terus ini bentar saya tulis. Jadi varchar itu tuh menyimpan data yang lebih pendek. Contohnya kayak misalnya laki-laki kita tulis L, perempuan kita tulis P atau W, wanita. Terus kalau misalnya varchar, tadi kan char, ini varchar itu tuh variabel yang kayak lengkap gitu. Misalnya kayak nama, habis itu kan nama nggak bisa disingkat NM gitu, semacam itu Pak. Terus yang ketiga, jelaskan perbedaan cosine request data dengan domain cosine. Nah, ini tuh cosine request data itu tuh istilah lain dari not null. Jadi kayak kolom tuh nggak boleh kosong, harus diisi. Itu artinya cosine request. Terus sedangkan domain cosine itu tuh kayak ada batas nilainya. Jadi itu kayak misalnya perempuan atau laki-laki ada pilihannya, atau kayak angka tapi bolehnya 1 sampai 10 gitu, gak boleh lebih atau gak boleh diganti. Terus soal nomor 4 adalah jelaskan penerapan Premenique dan Unique. Nah, fungsi Premenique ini kolom unik yang wajib diisi tidak boleh nol atau kosong, hanya satu Premenique per tabelnya. Terus sedangkan Unique ini memandai kolom unik boleh kosong atau nol, tapi lebih dari satu unik dalam satu tabel itu nggak apa-apa. Nah, itu tuh ada di halaman 51 sampai 52. Terus yang terakhir nomor 5 nih Pak. Mengapa tidak semua DMS dapat menjalankan statement commit dan rollback? Karena semua DMS tuh nggak mendukung manajemen transaksinya. Jadi DMS no transaksi itu kayak nyimpen data secara langsung aja, sedangkan DMS transaksional itu menjalankan commit yang rollback. Itu tuh saya di mata Google dan dicari juga di sekitar halaman 45, cuma saya agak kurang ngerti. Segitu saja dari saya, Kinra Megumi, untuk kuis 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.